Bahkan yang pipinya nggak merah dibuat merah. Iya kan? Ya makanya kita tahu blush on kan itu kan. Iya, itu kan nggak merah, dibuat merah sama dia. Tapi nggak dipanggil-panggil gitu juga sama tuh suami. Memang nggak punya perasaan suami hari ini. Iya, karena beliau adalah sosok yang paling baik dengan istri. Dan ini yang disayangkan pada hari ini, itu nggak terlihat di rumah tangga kaum muslimin. KDRT di mana-mana. Gitu. Suami kamu ini aktivis, mental tempe. Iya, nah ini istri Nabi loh, Sofia, nangis diseka sama Nabi. Padahal kan ketinggalan gitu. Cuma ketinggalan, nggak penting banget, tapi urusannya banyak. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita berhenti sejenak dan kita lihat bagaimana sikap Nabi SAW secara normal. Karena kalau kita baca sekilas, kita nggak akan nyambung, kita nggak akan bisa memahami perasaan Aisyah. Mungkin sebagian orang mengatakan, enggak kok Nabi udah perhatian, buktinya tetap masuk, ucapkan salam, lalu nanya, gimana kabar dia? Atau gimana kabar kamu Aisyah? Tapi Aisyah merasa itu janggal. Itu janggal. Kenapa itu janggal? Karena biasanya Nabi bermain di level yang jauh lebih tinggi dari hanya sekedar menyapa. Dari segi panggilan, biasanya Nabi SAW memanggil Aisyah ya Aish, disingkat dari Aisyah ke Aish, itu panggilan sayang, sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim. Di kesempatan yang lain Nabi panggil Aisyah ya Humaira. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, Nabi panggil Aisyah ketika mereka lagi nonton Bani Arfidah main perang-perangan. Kata Nabi, ya Humaira, atuhibbina an tanzuri ilaihim. Wahai Humaira, kamu pengen nonton mereka bermain? Subhanallah. Apa arti Humaira? Wanita yang jawab cuma dua, yang lain udah pada nikah belum sih? Belum ya? Apa Humaira? Oh, Masya Allah, wanita yang pipinya kemerah-merahan. Subhanallah. Para akhwat, siapa yang nggak GR kalau dipanggil begitu oleh suaminya? Siapa wanita yang nggak kepengen dipanggil seperti itu? Itu sebuah kebanggaan, sebuah keinginan. Bahkan yang pipinya nggak merah dibuat merah. Iya kan? Ya makanya kita tahu blush on kan itu kan. Iya, itu kan nggak merah, dibuat merah sama dia. Tapi nggak dipanggil-panggil gitu juga sama tuh suami. Memang nggak punya perasaan suami hari ini. Ya udah dimerahin, udah Pak. Nabi panggil ya Humaira. Padahal belum ada blush on pada saat itu. Subhanallah, Humaira. Tapi sekarang ini lagi sakit, ini lagi nonton, dipanggil Humaira. Harusnya kan lagi sakit tuh lebih manja, lebih dikasih perhatian. Nabi hanya bilang kaifatikum, udah selesai. Gimana kabar kamu? Selesai. Nggak dipanggil Humaira, nggak dipanggil ya Aish. Makanya kok janggal ya. Itu Nabi SAW. Nabi biasanya itu ngobrol sama Aisyah radhiyallahu taala anha, ngobrol panjang, ngobrol. Seperti dalam hadis Ummu Zara', hadis yang panjang sekali dalam hadis Bukhari. Ngobrol sama Aisyah. Itu lagi normal. Dan Nabi ngobrol sama Aisyah itu di banyak kesempatan. Ummu Zara' lagi berdua, lagi santai, lagi duduk di sebuah tempat, atau lagi jalan. Aisyah tuh suka jalan bareng loh sama Nabi, suka jalan bareng sama Aisyah. Sebagaimana hadis Bukhari. Dalam hadis Bukhari, kana idzal lail sara ma Aisyah yatahaddats. Nabi di malam hari itu suka ajak Aisyah jalan sambil ngobrol. Wah, tahun berapa terakhir antum ngobrol bareng sama istri di malam hari? Coba, tahun berapa? 1900? Antum usia berapa sih terakhir ngobrol
Bukan ngobrol di rumah ya. Antum ajak istri antum jalan, sepanjangnya itu ngobrol macem-macem deh. Atau ajak istri ke Ancol kayak atau ke tepi pantainya, terus ajak istri ke mana lagi, di Jakarta mana sih ya, Taman Safari. Jangan dimakan Taman Safari di mobil, jangan jalan gitu. Iya kan, iya kan, safari malam kan mati antum kalau jalan di sana. Iya, Nabi itu Aisyah diajak jalan ngobrol cerita. Itu Nabi tuh, Nabi panglima perang. Kita Nabi bukan, panglima perang bukan, nggak pernah ngobrol sama istri, subhanallah. Gadget aja yang diajak ngobrol, subhanallah. Itu Nabi SAW. Itu dalam kondisi normal. Ini sakit nggak diajak ngobrol sama Nabi SAW. Cuma nanya, kaifatikum, titik, selesai. Dalam riwayat yang lain, wala yazidu ala dzalik, kata Aisyah, enggak ada ngomong sepatah kata pun melebihi kalimat itu. Enggak ada ngobrol dah. Itu aja. Padahal biasanya ajak jalan segala. Nabi SAW itu suka mencium istrinya dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kana yuqabbilu wa huwa sha'im. Aisyah tuh suka dicium, ini nggak dicium sama sekali. Dan tikum dalam bahasa Arab itu panggilan dari jauh. Jadi Nabi nggak dekat, nggak nanya ini bukan di sini Nabi, di sini Aisyah, terus Nabi bilang gimana kabar kamu? Enggak, dari jauh aja. Gimana kabar kamu? Sudah pergi lagi. Dalam riwayat kata Aisyah radhiyallahu, ibunya Aisyah itu sedang merawat Aisyah, terus Nabi nanya dari kejauhan, gimana kabar kamu? Pergi lagi. Nggak dicium atau kirim gitu enggak Nabi enggak cuman gitu aja, enggak dicium. Biasa dicium Aisyah nggak lagi sakit, kan butuh ciuman ya enggak, istri kan sakit butuh dicium, betul nggak akhwat kalau sakit butuh dicium nggak? Ya nggak punya pengalaman juga. Susah. Iya, Nabi SAW dalam itu perhatian banget sama istri. Dalam hadis Imam Nasai, dalam hadis Imam Nasai, ketika Sofia ketinggalan, jadi lagi jalan bareng sama Sofia, ternyata tunggangannya Sofia itu lelet ketinggalan. Ya biasa perempuan kan, cuman gitu-gitu nangis Sofia gitu loh. Ini nggak dikejar singa, nggak dikejar macan, nggak dikejar komodo, cuman ketinggalan aja. Terus pas ditungguin nangis Sofia. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Famasaha biyadaihi ainaiha. Lalu Nabi menyeka air mata Sofia dengan kedua tangannya. Subhanallah. Wow. Nabi itu. Jadi sunnah Nabi bukan jenggot doang. Ya nggak pernah nyeka. Susah. Nyeka, subhanallah. Hadis sirat Nasai. Gimana nggak terharu? Itu kalau jadi istri tambah nangis aja terus kita biar diseka-sekanya. Itu momen tuh sesuatu banget buat aku. Sayang. Coba kalau antum gimana? Istri antum nangis lagi? Sabar. Cengeng dasar gitu. Kamu tuh nggak tough. Aktivis dakwah tuh harus tegas gitu ya. Kamu harus pahami gitu. Suami kamu ini aktivis. Mental TB. Iya. Nah, ini istri Nabi loh, Sofia, nangis diseka sama Nabi. Padahal kan ketinggalan gitu. Cuma ketinggalan, nggak penting banget. Nabi urusannya banyak. Ketinggalan. Oh, Nabi itu paling ngerti deh. Nabi paling ngerti perempuan. Emang kayak tuh harus belajar nih. Dan juga para akhwat-akhwat bisa, kalau ingin air matanya diseka, suaminya suruh ngaji gitu loh. Iya. Kalau milih suami yang benar-benar ngerti sunnah Nabi SAW dan benar-benar ngaji ya, bukan hanya casingnya aja. Ya. Tapi benar-benar mengkaji buku-buku hadis, mengkaji perjalanan hidup Nabi SAW, itu yang akan membuat rumah kita sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau nggak bisa, susah. Jadi Nabi SAW menyeka
Dan Aisyah pas sakit didiemin sama Nabi SAW, nggak diseka, nggak dielus, nggak dikasih perhatian yang lebih. Kaifatikum titik, sudah selesai. Gimana kabar kamu dari jauh? Terus Nabi berjalan. Jadi terasa gitu loh. Aisyah benar-benar terasa, karena nabinya adalah suami terbaik. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, dalam hadis Tirmidzi. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istri dan anak-anak, dan aku adalah orang yang paling baik dengan istri. Jadi kalau banyak istri pada hari ini ditegur suaminya itu terharu, ditanya apa kabar, yang terharu tuh, ya Allah gila, semenjak 21 tahun nikah ini yang pertama suamiku nanya kabar diriku, terharu. Tapi kalau Aisyah, ini ada yang janggal nih, gitu, beda ya, beda. Jadi banyak istri itu hari ini ditanya kabar tuh terharu biru. Kenapa? Karena selama 15 tahun ditampar, selama 15 tahun ditendang, selama 15 tahun dibanting, selama 15 tahun dijedotin, selama 15 tahun dikata-katain gitu. Semua nama-nama di Kebun Binatang udah diabsenin satu demi satu. Nah pas dikatakan gimana kabar, kan ya Allah alhamdulillah suamiku dapat hidayah. Setelah 11 tahun saya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Atau kadang-kadang justru bingung, ini bukan laki gua nih, laki gua nggak pernah begini. Bukan, ya, karena nggak pernah, 17 tahun nikah nggak pernah digituin. Dia nggak percaya nih, bukan ya, ini temennya ngusilin gua. Aisyah enggak. Bagi Aisyah hanya ditanya kabar aja, ini ada sesuatu, ini ada something dari suaminya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena level yang selama ini dijalani oleh Nabi SAW itu berbeda dengan level-level mayoritas para suami pada hari ini. Dan ini penting teman-teman yang dirahmati oleh Allah, biar antum ngerti nih gimana perasaan Aisyah. Jadi antum, ini dalam loh, kalimat Aisyah ini tuh dalam. Kalau kita paham gimana Nabi memperlakukan istrinya, iya cuman ditanya gitu aja. Karena beliau adalah sosok yang paling baik dengan istri. Dan ini yang disayangkan pada hari ini, itu nggak terlihat di rumah tangga kaum muslimin. KDRT di mana-mana. Dan data terakhir, KDRT adalah penyebab nomor 2 dari perceraian yang ada di negeri kita. Nomor 2. Makanya divorce pada saat ini kan mengerikan. Dan yang sangat luar biasa, 70%, bahkan hampir mau naik ke 80%, divorce adalah gugatan cerai dari istri, alias khulu. Bayangkan 70% dari perceraian itu istri yang gugat. Kenapa? Karena salah satunya KDRT dari laki-laki, KDRT dari suami. Dan yang disayangkannya, ada sebagian dari mereka udah ngaji, udah belajar, ada yang udah deket sama ustadz, tapi begitu ngadepin istri. Beda dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kita benar-benar luar biasa dengan istri, perhatian, ngerti perasaan wanita. Dan itu yang harus kita camkan nih teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena rumah tangga adalah tonggak dari sebuah peradaban. Kalau rumah tangga divorce itu bahaya. Karena yang dipertaruhkan bukan kita saja, anak-anak kita gimana. Lalu setelah anak-anak cucu-cucu, lalu cicit-cicit, lalu anak cicit dan seterusnya. Oleh karena itu sekali lagi ketika Aisyah mengatakan demikian, kita harus paham bagaimana level Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Aisyah, fadzaka yaribuni. Itu cukup janggal bagiku. Tapi ini luar biasanya Aisyah, wala ash'uru bisyarr. Tapi aku nggak pernah punya perasaan buruk sedikit pun. Subhanallah. Aku nggak pernah merasa punya perasaan buruk sedikit pun, nggak ada.
nggak ada. Jadi itu kan udah dalam banget ya. Antum tadi udah dengar sendiri gimana Nabi SAW secara normal. Lalu tiba-tiba hanya ditanya dari kejauhan. Itu Aisyah nggak ada suudzon tuh sama Nabi. Nggak ada. La yash'uru bisyarr. Aku nggak pernah punya pikiran buruk sedikit pun. Janggal sih. Tapi mungkin capek. Mungkin lelah. Mungkin ada urusan dakwah yang besar. Nggak ada. Dan Aisyah nggak cari perhatian. Nggak marah-marah. Nggak ngomel-ngomel. Nggak curiga. Bayangkan ini bukan 1-2 hari loh. Beliau sakit sebulan. Dan sikap Nabi janggal bagi beliau. Tapi nggak kepo. Nggak curiga. Nggak nyari tahu. Sebagaimana yang dilakukan banyak istri pada hari ini ketika sikap suaminya janggal. Ketika suaminya mulai senyum-senyum sendiri di depan gadgetnya. Ketika handphonenya mulai pakai password. Ketika setiap 2 hari sekali password diganti. Ketika sekarang passwordnya fingerprint. Oh, ini ada sesuatu nih. Ada sesuatu. Oh, dioprek-oprek tuh handphone, dicari. Kalau fingerprint tunggu jam 2 malam ketika lagi suaminya lalu jarinya diambil terus taruh sini. Ini cara pinter tuh. Ya kan Allah mengatakan inna kaidakunna azim. Itu triknya wanita itu luar biasa kata Allah dalam surat Yusuf. Tapi ini bukan curhat ya, bukan. Handphone saya nggak di password. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, iya kan. Belum sampai pesawat landing tuh, gara-gara itu tuh. Iya, pesawat landing karena berantem tuh. Di berantemnya kan itu fingerprint. Di dalam pesawat ditaruh gitu suaminya, dibuka berantem di pesawat. Akhirnya harusnya mendarat di mana, jadi mana di sana. Darurat tuh, gara-gara suami istri cekcok. Ya antum tahu lah semuanya, beritanya viral kok. Subhanallah, dikuntit gitu mata-mata, jadi tintin dan segala macam. Didetek secara subhanallah. Nah itu bukan dari Islam. Aisyah ini indikatornya kuat. Ada yang janggal nih. Tapi la yash'ur bisyarr. Aisyah nggak pernah punya pikiran buruk sama nabinya, sama suaminya. Kan dia nggak ngerti apa-apa nih. Beliau pada detik itu nggak sadar bahwa beliaulah yang duduk di kursi pesakitan. Enggak. Dan yang dia lihat adalah suaminya ada perubahan. Tapi tetap husnudzon. Lalu lebih memilih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih memilih bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda sama zaman sekarang. Makanya Aisyah ini walaupun 13 tahun, makanya bukan zaman now, bukan gitu loh. Walaupun 13 tahun, bukan zaman now. Ini zaman pas nih. Iya kan? Salafus saleh kan zaman pas. Beda emang levelnya. Sujud, ruku. Tapi kan kalau ini udah jelas nih Ustaz kayaknya. Loh, sujud. Udah sujud belum? Belum. Udah ruku? Belum juga. Aisyah yakin dengan sabda Nabinya SAW, ihfadillaha yahfadka. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Hadirin, kalau pasangan kita tricky, kalau pasangan kita main belakang, emangnya Allah nggak lihat apa? Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu Allah Maha melihatnya? Dan kalau kita menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti lindungi kok. Allah pasti lindungi. Adapun dikulik sana, dioprek-oprek sana, itu bukan konsep dari Islam. Makanya banyak para ulama kontemporer mengatakan istri tidak boleh ngoprek-ngoprek handphone suami, sebagaimana suami tidak boleh ngoprek-ngoprek handphone istri. Dua-duanya nggak boleh, nggak boleh, tidak boleh. Karena salah satu pondasi pernikahan itu trust, kepercayaan. Kalau sudah mulai ngoprek berarti trust bermasalah, dan itu nggak boleh dibiarkan. Makanya Aisyah tetap
menjaga kepercayaan beliau dengan suami beliau. Walam asyur bisyar, kata Aisyah, aku nggak pernah terbesit pun hal buruk di dalam pikiranku. Itu istri. Padahal kejanggalannya depan mata, tetap baik sangka, baik sangka, baik sangka, dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau yakin dengan surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa, Allah kasih jalan keluar. Yang penting bertakwa. Ini kita waktu habis untuk curiga, takwanya enggak, baca Quran enggak, sholat tahajud enggak, duha enggak, curiga aja, ya nggak ada solusi. Solusi itu jaga hak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan jaga Anda. Allah jagaan kita. Ini harus keyakinan. Jadi bukannya polos-polos saja, enggak. Kita harus yakin. Dan coba kalau Aisyah kepo, Aisyah curiga, Aisyah ini, akhirnya bisa jadi dia tahu lebih dini, dan itu nyakitin diri dia. Nyakitin diri dia. Ada terkadang yang terbaik itu kita nggak tahu. Yang terbaik kita nggak tahu. Kalau kita tahu, itu justru menyakitkan. Kan makanya Allah mengatakan, la tas'alu an asya in tubadalakum tasukum. Jangan nanya tentang sesuatu kalau dikasih tahu justru nyakitin Anda. Jangan. Kita urus diri kita. Jangan curiga sama orang. Jangan curiga sama pasangan. Dan kalau memang pasangan kita buruk, Allah bongkar. Masa Allah nggak jaga kita? Masa Allah Subhanahu wa taala tidak sayang sama kita? Sedangkan Nabinya SAW bersabda, ihfadillah yahfadka. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Ini yang kurang banyak iman. Gak yakin dengan penjagaan Allah. Gak yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kasus teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada istri, ini real, ada istri yang gak suka ngoprak-ngoprek handphone suami, laptop suami, dan seterusnya. Dia lebih suka menyibukkan diri dengan kewajiban-kewajiban dia. Beribadah kepada Allah, memperbaiki kinerjanya dengan suami, dan seterusnya. Dan suaminya hidungnya belang, main, apalagi kesempatan punya istri yang begitu, main dia di luar. Tidur sana, tidur sini, boci sana, boci sini. Tapi sampai pada satu titik ada kejadian yang menyadarkan si suami. Akhirnya suaminya taubat-taubatan nasuha. Taubat, nyesel dia. Lalu mulai sholat, mulai ngaji, mulai beribadah, mulai berzikir, dan akhirnya berusaha menjadi orang-orang yang istiqomah. Dan ketika itu terjadi, rumah tangganya semakin baik, dia semakin sayang sama istri, dia semakin perhatian dengan istri, dan seterusnya. Poinnya apa sih teman-teman? Poinnya nih, kalau sang istri hobinya kepo dan ngulik tentang suaminya, kira-kira dia dapat fase ketika suaminya bertobat apa enggak? Enggak dapat. Dia cari, dia kuntit, oh ternyata bermain di belakang, ya gugat cerai. Akhirnya dia nggak dapat fase ketika suaminya bertobat. Dan ini kisah real. Dan kisah ini menunjukkan terkadang Allah sengaja menutup itu dari kita untuk kebaikan kita. Terkadang yang terbaik itu kita nggak tahu, karena ada fase yang lebih baik nanti di hari esok. Adapun kalau kita nyari dan seterusnya. Tapi kalau dia benar-benar nggak baik, nggak tobat-tobat, gimana Ustadz? Allah bongkar. Kenapa kita nggak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah bongkar. Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita. Itu yang diyakini oleh Aisyah. Aisyah sibuk berzikir, sibuk beribadah, dan menghilangkan potensi-potensi suudzon, dan berusaha mengerti, nggak nuntut, nggak teriak-teriak, nggak memanjakan diri, nggak cari perhatian, pura-pura pingsan gitu Aisyah,
biar suaminya datang lalu kasih pertolongan pertama gitu. Enggak. Nggak nangis, nggak teriak-teriak, nggak guling-guling. 13 tahun loh, 13 tahun. 13 tahun. Istri 13 tahun. Luar biasa Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini yang harus diteladani oleh para akhwat di belakang. 13 tahun ini. Kejadiannya 13 tahun. Dan buat teman-teman yang ikhwan, kalau wanita 13 tahun memberikan teladan seperti ini, ya bagaimana dengan kita yang laki-laki? Ini teladan bagi kita. Ini menunjukkan sekali lagi, kedewasaan itu pilihan teman-teman. Kedewasaan itu pilihan. Dan tidak selalu berbanding lurus dengan usia. 13 tahun. Makanya sebagian para ulama mengatakan, orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW secara teori dan praktek, itu lebih matang dari umurnya. Lebih matang dari umurnya. Makanya banyak para ulama mengatakan, man tamassaka bi sunnah nataqa bil hikmah. Barang siapa yang komit dengan sunnah Nabi SAW secara komprehensif ya, bukan hanya dari satu part atau dua part saja, bukan hanya dari busana, bukan dari penampilan saja, tapi semuanya komprehensif, maka setiap dia bicara dan setiap dia melangkah dan bersikap itu hikmah, 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 bijaksana, 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 bijaksana. Aisyah radhiyallahu taala anha berat loh, lagi sakit melihat kejanggalan seperti itu, tapi nggak pernah suudzon, selalu positive thinking, selalu berusaha cari alih perhatian dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan zikir kepada Allah. Kita kebanyakan suudzon, lupa zikir. Makanya kan sekali lagi teori galau, kebanyakan mikir, lupa zikir, ya, mikir terus. Ini jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Zikir, zikir. Bukan mikir kebanyakan. Karena yang buat tenang itu bukan kebanyakan mikir. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir padalah hati itu jadi tenang. Jadi kalau dapat kejanggalan, segera zikir, segera tasbih, segera tahmid kepada Allah. Bukan curiga sana, curiga sini, ngepoin sana, ngepoin sini, ngoprak sana, ngoprek sini, minta tolong teman, minta tolong anak yang lagi kerja di IT untuk bisa membongkar password suami. Nggak perlu, nggak ada gunanya udah, nggak ada gunanya. Mendingan minta perlindungan, minta hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hal yang penting yang harus kita camkan, dan Aisyah mencontohkan itu kepada kita. Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus tiru Aisyah. Lam yash'ur bisyar. Aku nggak pernah buruk sangka sama sekali, walaupun aku melihat kejanggalan.